Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sakila Simanjuntak dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat satu tema, yaitu menanamkan nilai karakter dalam pembelajaran Alkitab di era modern. Hadirin yang terkasih, di tengah dunia yang berubah begitu cepat, kita menyaksikan kemajuan teknologi, digitalisasi pendidikan, serta globalisasi nilai-nilai. Namun sayangnya, kemajuan ini tidak selalu diiringi oleh kemajuan moral. UNESCO bahkan menyatakan krisis karakter kini menjadi salah satu tantangan besar pendidikan abad ke-21. Kita melihat meningkatnya individualisme, menurunnya rasa hormat, krisis kejujuran, dan pudarnya semangat pelayanan. Di sini, peranan pembelajaran Alkitab menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk menambah pengetahuan iman, tetapi sebagai sarana utama dalam pembentukan karakter yang kuat, tangguh, dan ilahi. Mengapa karakter dalam Alkitab itu penting? Dalam kitab Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Alkitab berfungsi sebagai fondasi moral dan kompas spiritual yang di dalamnya tertanam nilai-nilai karakter seperti kasih, kejujuran, penguasaan diri, kerendahan hati, ketekunan, dan integritas. Yesus sendiri adalah teladan utama. Ia tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi membentuk karakter pada murid melalui keteladanan, kesabaran, dan kasih-Nya. Namun, mari kita jujur. Menanamkan nilai karakter melalui pembelajaran Alkitab di zaman ini bukanlah hal yang mudah. Beberapa tantangan yang dapat kita hadapi, antara lain, yang pertama, distraksi teknologi, di mana anak-anak dan remaja kini lebih terpapar layar daripada firman Tuhan. Menurut laporan dari Common Sense Media, rata-rata anak remaja menghabiskan lebih dari 7 jam sehari di depan layar yang seringkali diisi dengan konten yang tidak membangun karakter. Yang kedua, relativisme moral. Banyak nilai kebenaran kini dianggap relatif. Apa yang benar menurut Alkitab sering dianggap kuno atau ketinggalan zaman oleh generasi muda. Yang ketiga, kurangnya keteladanan. Penelitian dari Barna Group menunjukkan bahwa generasi muda lebih tergerak oleh apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jika orang dewasa tidak menunjukkan karakter Kristiani, maka pesan moral dari Alkitab akan hilang maknanya. Beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengintroduksikan Alkitab dan karakter dalam pembelajaran yaitu: yang pertama, pembelajaran kontekstual dan reflektif, yaitu menjadikan ayat-ayat Alkitab sebagai bahan diskusi, bukan sebagai hafalan semata. Kita mengajak siswa atau jemaat merenungkan bagaimana nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan nyata mereka. Yang kedua, metode partisipatif, yaitu menggunakan metode yang melibatkan seperti role play, studi kasus, dan proyek pelayanan. Pembelajaran yang aktif dan bermakna akan lebih membekas dalam hati dan membentuk karakter secara alami. Yang ketiga, kolaborasi orang tua dan sekolah atau gereja. Karakter tidak cukup dibentuk hanya di dalam ruang kelas. Rumah dan gereja harus menjadi ekosistem yang memperkuat pembelajaran karakter berbasis Alkitab. Yang keempat, menjadi teladan hidup. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 1, "Jadikanlah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Yaitu, dalam ayat ini, guru pengkhotbah dan orang tua juga harus menjadi duta nilai Kristus, bukan hanya pengajar teoritis. Saudara-saudari yang terkasih, zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tetapi nilai karakter berdasarkan firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak tergoyahkan. Tugas kita adalah menyampaikan, menanamkan, dan menghidupi nilai-nilai tersebut dalam setiap pembelajaran, agar generasi masa depan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana secara moral dan rohani. Kiranya Tuhan menolong kita semua agar melalui pembelajaran Alkitab, kita dapat membentuk pribadi yang berkenan kepadanya, pribadi yang setia, jujur, penuh kasih, dan membawa terang bagi dunia yang gelap. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.